Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Taufani Husnul Kurniatun, MSI. Judul penelitian saya adalah Analisis Manajemen Pembelajaran selama masa pandemi di SMA Negeri 6 Cimahi. Perkenalkan, saya Alia Zahra Fitria dengan NIM 2008246 yang melaksanakan penelitian terhadap SMA Negeri 6 Cimahi. Ada 7 pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima adalah kesimpulan, yang keenam adalah saran, dan yang terakhir adalah lampiran. Baik, pembahasan pertama adalah latar belakang. Latar belakang. Memasuki awal bulan Maret tahun 2020, COVID-19 dikabarkan menyebar ke negara Indonesia. Hal ini tentunya berdampak kepada seluruh sektor yang ada, termasuk lembaga pendidikan. Dalam rangka mencegah penularan COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti social distancing, physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal tersebut dilakukan demi mencegah penularan COVID-19. Kebijakan-kebijakan tersebut mengharuskan seluruh masyarakat untuk berdiam diri di rumah, belajar, bekerja, bahkan beribadah pun dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Peraturan tersebut juga mengharuskan adanya perubahan mengajar secara tatap muka untuk mengganti proses pembelajaran tersebut. Lembaga pendidikan diharuskan melaksanakan proses belajar mengajar secara daring agar semua perangkat sekolah tetap berada di rumahnya masing-masing. Hal ini diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan mengeluarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang menganjurkan untuk melaksanakan proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Belajar dari rumah dikenal dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PJJ ini merupakan proses pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran dan teknologi. Dengan diterapkannya PJJ, guru diharapkan mampu memberikan pengajaran secara efektif dari rumah. Pembelajaran jarak jauh dapat menggunakan beberapa aplikasi online seperti Google Classroom, video conference, Zoom, hingga WhatsApp Group untuk mendukung komunikasi dan interaksi yang dilakukan selama masa pembelajaran, dan pembelajaran bisa dilaksanakan pada waktu dan tempat yang lebih luas. Melalui aplikasi online tersebut, diharapkan proses pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif sehingga materi yang tersampaikan kepada peserta didik dapat dipahami hingga membuat motivasi belajar lebih meningkat lagi. Baik, pembahasan yang kedua ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem perencanaan pembelajaran SMA Negeri 6 Cimahi selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui sistem penugasan kepada guru dan staf sekolah dalam rangka mensukseskan program pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui sistem pengawasan pembelajaran yang dilakukan oleh pihak SMA Negeri 6 Cimahi. Yang keempat, untuk mengetahui penyediaan sarana dan prasarana dalam pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Yang kelima, untuk mengetahui cara yang dilakukan pihak SMA Negeri 6 Cimahi dalam memotivasi guru, peserta didik, dan orang tua siswa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui capaian hasil pembelajaran peserta didik selama masa pandemi COVID-19. Baik, pembahasan selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam
Penelitian yang saya laksanakan adalah metode wawancara. Narasumber dari kegiatan wawancara tersebut yaitu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, guru matematika dari jurusan IPA, dan guru bahasa Indonesia dari jurusan IPS. Kriteria inklusi pencarian narasumber adalah bersumber dari para pemangku kebijakan di SMA Negeri 6 Cimahi yang terdiri dari perwakilan jajaran kepala sekolah, serta perwakilan para guru dari jurusan IPA dan IPS. Setelah mendapatkan informasi yang cukup jelas, selanjutnya data akan saya kembangkan secara kualitatif sehingga terbentuk pengetahuan yang baru yang dituliskan pada laporan yang akan saya kumpulkan nanti. Berikut merupakan foto-foto dokumentasi kegiatan selama saya melaksanakan wawancara di SMA Negeri 6 Cimahi. Foto yang paling kiri merupakan uh, wakil kepala sekolah bidang kurikulum bernama Ibu Ani. Lalu foto yang di tengah itu merupakan guru bahasa Indonesia dari jurusan IPS bernama Ibu Ayu, dan yang foto sebelah kanan merupakan guru matematika dari jurusan IPA bernama Bapak Bima. Baik, selanjutnya ada hasil penelitian. Data pelaksanaan penelitian. Yang pertama ada waktu. Dilaksanakan pada tanggal 5 dan 7 Oktober tahun 2021 pada pukul 2 siang hingga pukul 4 sore. Dan yang kedua, sasaran sekolah. Sasaran sekolahnya yaitu SMA Negeri 6 Cimahi yang beralamat di Jalan Melong Raya nomor 172 Kota Cimahi. Yang ketiga ada narasumber. Yang pertama yaitu Wakasek bidang kurikulum, yaitu Ibu Ani. Yang kedua adalah guru bahasa Indonesia dari jurusan IPS, yaitu Ibu Ayu. Dan yang ketiga ada guru matematika dari jurusan IPA, yaitu Pak Bima. Baik, selanjutnya ada sistem perencanaan pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 6 Cimahi. Ini merupakan riset dari dua orang guru jurusan IPA dan IPS. Yang pertama ada menyiapkan RPP atau rancangan program pembelajaran. Yang kedua ada menyiapkan bahan ajar. Yang ketiga ada menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang keempat ada menyiapkan salindia. Yang kelima menyiapkan aplikasi pembelajaran. Yang keenam menyiapkan alat tulis atau alat peraga. Yang ketujuh mereview materi yang akan disampaikan kepada siswa. Baik, yang pertama ada menyiapkan RPP atau rancangan program pembelajaran. RPP ini disiapkan guru dengan merujuk pada kurikulum pandemi COVID-19. Jadi materinya itu lebih esensial karena menyesuaikan dengan proses pembelajaran yang ada. Tujuan dibuatnya RPP ini adalah agar guru mengetahui apa yang akan diajarkannya dan dapat mengukur ketercapaian hasil belajar peserta didik. Sebelum mengajar, RPP sudah harus disiapkan walaupun di lapangan akan berbeda hasilnya ketika dari RPP sebelumnya. Nah, guru juga harus mempersiapkan bahan ajar agar siswa tidak bingung ketika menerima materi. Jadi guru mempersiapkan bahan ajar yang mungkin merupakan menyiapkan bahan ajar. Bahan ajar dan LKPD dibuat dalam bentuk PDF yang nantinya akan dikirimkan kepada siswa. Nah, LKPD ini merupakan pengganti LKS karena isinya lebih singkat dan mudah. Misalnya saja hanya soal-soal pembahasan saja. Lalu selanjutnya menyiapkan salindia yang tentunya akan digunakan sebagai template presentasi guru saat mengajar kepada siswa. Selanjutnya adalah aplikasi pembelajaran. Aplikasi ini digunakan untuk kegiatan seperti ujian-ujian, mengumpulkan tugas, mengisi absensi, dan lain-lain.
lalu menyiapkan alat peraga dan alat tulis. Ini digunakan untuk memperjelas pembahasan yang disampaikan guru kepada siswa, agar lebih dimengerti lagi. Lalu yang terakhir adalah mereview materi yang akan disampaikan kepada siswa. Tentunya hal ini sangat penting agar persiapan guru lebih matang lagi dan saat mengajar pun sudah menguasai materi yang akan disampaikan kepada siswa. Jadi siswa akan lebih memahami ketika guru lebih memahami sebelum siswa memahami itu. Baik, selanjutnya ada sistem penugasan kepada guru dan staf sekolah oleh pihak SMA Negeri 6 Cimahi. Penugasan dilakukan melalui surat tugas atau surat perintah untuk melaksanakan pembelajaran. Pada bulan Maret 2020, Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Cimahi mengeluarkan surat perintah kepada para guru untuk mengubah proses KBM menjadi PJJ melalui panduan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui KCD Wilayah 7. Sebelum dibagikannya surat perintah, diadakan rapat terlebih dahulu melalui aplikasi Zoom Meeting, kemudian pembiasaan guru meningkatkan kemampuan penguasaan IT agar nantinya saat mengajar tidak culture shock atau kaget menggunakan aplikasi digital. Ya, selanjutnya ada sistem pengawasan pembelajaran yang dilakukan oleh pihak SMA Negeri 6 Cimahi. Yang pertama, pengawasan dari pihak kepala sekolah atau Wakasek bidang kurikulum. Pengawasan melalui manajemen sekolah yaitu Satgas Covid sekolah. Pengawasan pembelajaran dan kesehatan para siswa diawasi oleh manajemen sekolah dan Satgas Covid sekolah. Salah satunya pengawasan melalui aplikasi LMS atau Learning Management System yang bisa memperlihatkan kehadiran guru dalam mengajar atau memperlihatkan kehadiran siswa ketika ikut belajar. Hal tersebut ikut dimonitoring oleh pihak operator sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga memonitoring melalui komunikasi agar selalu terjalin melalui media sosial. Nah, tim Satgas ini terdiri dari unit pimpinan, kepala sekolah, TU, dan guru. Lalu untuk manajemen sekolah terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan kepala subbagian TU. Yang kedua ada dari guru IPA. Pengawasan dilihat dari pengumpulan tugas di setiap minggunya. Nah, untuk pengawasan dari guru IPA ini uh, akan dilihat dari pengumpulan tugas. Karena di setiap minggu akan ada satu tugas yang diberikan. Lalu karena di SMA Negeri 6 Cimahi ini menggunakan learning management system yaitu aplikasi sekolahan ID, maka siswa bisa mengabsen dan mengerjakan tugas melalui aplikasi tersebut. Jadi, semua kegiatan siswa dapat terekam pada aplikasi sekolahan ID atau LMS tersebut yang dapat memudahkan para guru untuk mengawasi para siswa selama pembelajaran jarak jauh. Lalu yang ketiga ada dari guru IPS. Pengawasan selama pembelajaran dilihat dari kehadiran dan keaktifan ketika pembelajaran daring. Nah, pengawasan yang paling sulit menurut guru IPS ini adalah kehadiran. Karena apabila keaktifan, asalkan siswanya mengikuti Zoom ataupun Google Meet, pasti mereka akan dikatakan aktif karena dapat dilihat dengan adanya kehadiran mereka, ya tentu saja mereka sudah ada niat untuk belajar. Tetapi untuk kehadiran itu apabila mereka tidak mengikuti pembelajaran, berarti mereka tidak tahu kemana dan itu sangat susah untuk diawasinya. Baik, selanjutnya ada penyediaan sarana dan prasarana. Yang pertama ada peminjaman gadget kepada siswa yang memiliki ekonomi terbatas. Yang kedua, pemberian bantuan kuota oleh sekolah. Nah, kedua penyediaan sarana prasarana ini tentunya didanai oleh
BOS. Yang ketiga, ada sarana lab komputer bagi mereka yang terkendala jaringan ataupun PC-nya. Dan yang terakhir, layanan LMS atau Learning Management System, yaitu aplikasi sekolahan ID. Untuk semua sarana prasarana ini ditujukan kepada guru dan siswa agar mereka dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Nah, bagi guru-guru yang mungkin terkendala komputernya atau kuotanya di rumah, maka disediakan sarana lab komputer di sekolah. Lalu untuk layanan Learning Management System ini merupakan aplikasi sekolahan ID yang berbasis aplikasi yang dapat digunakan untuk apapun. Misalnya, untuk pengumpulan tugas, untuk mengisi absensi kehadiran, untuk melaksanakan ulangan, untuk mengupload video pembelajaran, dan lain-lain. Jadi aplikasi sekolahan ID ini sangat lengkap fiturnya apabila digunakan dalam proses pembelajaran. Apabila dibandingkan dengan di UPI, itu ada namanya SPOT atau Sistem Pembelajaran Online Terpadu. Jadi SPOT itu kurang lebih hampir sama dengan sekolahan ID. Baik, selanjutnya adalah hambatan PJJ selama masa pandemi. Yang pertama, kurangnya rasa ingin tahu siswa dalam menggunakan aplikasi sekolahan ID. Iya, kenapa? Karena para siswa itu akan beda responnya ketika diberikan aplikasi games. Karena aplikasi sekolahan ID merupakan aplikasi berbasis pendidikan, maka rasa ingin tahu siswa tidak banyak dan malah banyak rasa ketakutan karena takut salah pencet, salah input atau salah apapun itu. Lalu yang kedua ada siswa yang ekonomi menengah ke bawah, kebanyakan memiliki gadget yang kurang memadai untuk digunakan dalam PJJ. Yang ketiga, siswa yang kesulitan untuk mengirimkan tugas karena permasalahan drive-nya yang kurang kapasitasnya atau emailnya yang salah ketika dimasukkan. Lalu yang keempat ada segi kuota atau jaringannya tidak baik. Lalu yang kelima ada beberapa guru yang sudah nyaman dengan aplikasi sebelumnya, misalnya aplikasi Google Classroom atau aplikasi Google Form, dan ketika beralih ke aplikasi sekolahan ID, malah mengeluh dan tidak ingin mengganti sistem pembelajaran yang ada. Lalu yang terakhir ada kendalanya ketika mengajar waktunya jauh berbeda dari sekolah biasanya. Ya, contohnya saja ketika pembelajaran tatap muka sebelum pandemi itu, pembelajaran misalnya satu mata pelajaran dilaksanakan selama 4 jam, namun ketika pembelajaran jarak jauh dipukul rata menjadi 1 jam. Hal ini menyebabkan beberapa mata pelajaran yang notabene materinya sangat banyak akan kesulitan untuk menyampaikan materi yang ada kepada siswa-siswanya karena materi yang kebanyakan namun waktunya yang sangat terbatas. Baik, selanjutnya ada pemberian motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi kesadaran akan tugas yang harus dikerjakan sendiri, namun tugas pun akan disesuaikan dengan aturan pada masa pandemi dan tetap mengutamakan kesehatan siswa. Jadi sekolah tidak memberi tugas terlalu banyak dan menyesuaikan kurikulum pandemi yang ada ketika pembelajaran jarak jauh. Lalu yang kedua, motivasi dalam mengerjakan tugas yang diberikan walaupun dengan penuh keterbatasan. Dengan adanya keterbatasan yang ada dari para siswa maupun para guru, sekolah tetap berusaha untuk memberikan fasilitas yang ada agar mereka dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Misalnya saja tadi telah disebutkan, yaitu peminjaman gadget, pemberian kuota, maupun penyediaan sarana dan prasarana seperti lab komputer yang bisa digunakan untuk para guru dalam mengajar. Selanjutnya ada capaian hasil pembelajaran. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, menurut Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dilihat dari data siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu melonjak sangat rendah,
yaitu dari 80% menjadi 30%. Hal ini merupakan pertanda bahwa capaian hasil pembelajaran siswa kurang efektif dan kurang efisien, karena tujuan dari SMA Negeri Cimahi mengajarkan anak didiknya adalah untuk menciptakan lulusan-lulusan yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada. Namun ketika masa pandemi COVID, lulusan yang melanjutkan perguruan tinggi itu hanya menjadi 30% yang asalnya 80%. Hal itu menjadi evaluasi ketika pembelajaran di tahun selanjutnya untuk bisa diperbaiki lagi. Lalu menurut guru IPA, menurun karena capaian hasil pembelajaran menurun karena pembelajaran tidak efektif, yaitu menurun sebanyak 50%. Karena dilihat dari pengumpulan tugas yang ada, walaupun siswa tersebut hadir dan memperhatikan, tapi ketika belajar pun tidak semuanya dapat memahami saja, karena kurikulum pandemi itu hanya mengharuskan siswa hadir dan sehat. Itu sudah mencapai batas KKM. Nah, tapi untuk pemahaman pembelajaran pun tidak diefektifkan. Maka dari itu, capaian hasil pembelajaran menurun drastis sebanyak 50%. Lalu menurut guru IPS, itu penurunan capaian hasil pembelajaran dikarenakan kurangnya pemaksimalan proses kegiatan belajar mengajar. Penurunannya sebanyak 40%. Nah, menurut guru IPS ini, kurangnya proses pemaksimalan kegiatan belajar mengajar itu, contohnya ketika materi yang disampaikan ketika pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan secara langsung, namun ketika pembelajaran jarak jauh, siswa tersebut dibatasi oleh media yang ada untuk pengumpulan tugasnya. Hal itu menurunkan hasil penilaian dari guru mata pelajaran yang ada. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan tadi yang telah dibahas adalah dengan mengacu pada pedoman kurikulum pandemi, PJJ menjadi tidak efektif untuk dilaksanakan ketika melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Terdapat banyak tantangan dan hambatan, baik dari guru maupun siswa, ketika pembelajaran jarak jauh berlangsung. Untuk itu, sekolah mengatasi dengan berbagai usaha agar siswa maupun guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik walaupun dengan penuh keterbatasan. Selanjutnya ada saran. Saran dari peneliti yang pertama adalah sekolah bertindak lebih cepat dalam mengatasi permasalahan yang ada. Yang kedua, sekolah melakukan pendekatan kepada orang tua siswa agar lebih mengawasi anaknya ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Gunanya untuk meningkatkan semangat belajar siswa agar capaian hasil pembelajaran bisa lebih meningkat lagi. Dan yang keempat, memperbaiki strategi pembelajaran apabila rencana yang dirancang sebelumnya tidak tercapai. Nah, sekolah harus melakukan evaluasi ketika akan melaksanakan tahun ajaran baru, karena itu sangat diperlukan untuk peningkatan capaian hasil belajar siswa. Yang terakhir ada lampiran. Ya, yang pertama ada dokumentasi ketika saya melaksanakan wawancara. Yang di atas ini merupakan dokumentasi dengan Ibu Ani selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang kedua ini ada Pak Bima selaku guru matematika dari jurusan IPA, dan yang terakhir ada guru bahasa Indonesia bernama Bu Ani dari jurusan yang ketiga ada Ibu Ayu dari jurusan IPS yang mengajar guru bahasa Indonesia. Nah, dokumentasi selanjutnya yaitu foto bersama dengan para guru yang ada. Ini dilakukan pada tanggal
5 Oktober 2021, lalu dengan Wakasek bidang kurikulum juga tanggal 5 Oktober 2021, dan yang terakhir dengan Ibu Ayu dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2021. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Mohon maaf karena kesalahan murni datang dari saya dan kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.